digital saat ini, perusahaan dituntut untuk bekerja lebih cepat, efisien, dan mampu mengelola data secara akurat. Lalu, bagaimana semua informasi dapat dikelola dengan baik meskipun aktivitas bisnis semakin kompleks? Jawabannya adalah melalui pemanfaatan cloud computing dan enterprise resource planning. Pada video knowledge sharing kali ini, kita akan membahas pengertian, manfaat, serta hubungan antara kedua teknologi tersebut dalam mendukung transformasi digital dan meningkatkan efisiensi bisnis. Yuk simak pembahasannya sampai selesai. Halo guys, perkenalkan nama saya Kak Greni, bisa dipanggil Rike. Saya dari kampus Universitas Islam Sultan Agung dengan jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi cloud computing dan ERP sebagai transformasi bisnis di era digital. Yang pertama di sini aku akan membahas tentang cloud computing dan ERP. Tapi pada kali ini kita akan memasuki bagian dari pengertian sendiri dari cloud computing. Nah, cloud computing itu apa sih? Jadi cloud computing itu merupakan suatu teknologi yang memungkinkan untuk penyimpanan data, aplikasi maupun server yang dari internet, sehingga perusahaan tidak bisa memerlukan komputer maupun server yang ada di kantor. Jadi hanya menggunakan komputer saja. Sekarang kita akan mengetahui terkait jenis 3 dari cloud computing. Oke, yang pertama itu ada public cloud, di mana layanan cloud itu bisa diakses oleh semua pengguna dan cloud itu disimpan atau dikelola oleh penyedia layanan. Yang kedua itu ada private cloud, di mana satu organisasi itu menyimpan satu cloud yang sesuai dari permintaannya mereka. Yang ketiga itu ada yang namanya hybrid cloud, di mana itu kombinasi antara public dan private cloud, di mana nanti kalau ibarat perusahaan ingin menyimpan data yang rahasia, dia itu bisa disimpan di private cloud, dan untuk jenis aplikasi yang umum itu bisa disimpan di public cloud. Oke, itu untuk jenis layanan yang ada 3. Oke, dari 3 jenis cloud computing tadi, kita akan masuki untuk contohnya. Yang pertama di public itu contohnya kayak Google Drive ataupun Microsoft OneDrive. Terus yang untuk private cloud itu contohnya di mana pengguna itu dari bank, instansi pemerintah maupun sekolah dan yang lain-lain. Terus yang ketiga itu ada hybrid cloud, di mana itu penggabungan ya antara public cloud dan private cloud. Sekarang kita memasuki manfaat utama cloud computing dalam bisnis. Yang pertama ada mengurangi biaya investasi karena perusahaan tidak perlu membeli server dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu meningkatkan fleksibilitas kerja karena data dapat diakses di mana saja. Yang ketiga yaitu mempercepat kolaborasi antar pegawai. Yang keempat mempermudah proses pencadangan dan pemulihan data. Yang kelima yaitu kapasitas penyimpanan data ditambah sesuai kebutuhan perusahaan tanpa harus mengganti perangkat keras. Bagian materi Enterprise Resource Planning atau sering kita sebut sebagai ERP. ERP merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan ke dalam satu platform yang saling terhubung. Oke, tanpa ERP, setiap divisi biasanya memiliki data sendiri sehingga sering terjadi perbedaan informasi. Sebaliknya, ERP menggunakan satu basis data yang dapat diakses oleh seluruh bagian perusahaan sesuai kewenangannya. Dengan demikian, setiap perubahan data langsung diperbarui secara otomatis dan dapat diketahui oleh seluruh divisi terkait. Misalnya nih, seorang pelanggan membeli sebuah produk, begitu transaksi selesai, ERP secara otomatis mencatat penjualan, mengurangi stok di gudang, memperbarui laporan keuangan, serta memberi informasi kepada bagian pembelian apabila stok sudah mencapai batas minimum. Tanpa ERP, proses tersebut harus dilakukan secara manual oleh beberapa divisi yang berbeda sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan. ERP terdiri atas berbagai modul yang saling terhubung. Modul keuangan digunakan untuk mengelola transaksi dan laporan keuangan. Modul SDM mengelola data karyawan serta penggajian. Modul inventory memantau persediaan barang. Modul pembelian mengatur proses penggadaan barang. Modul produksi membantu mengendalikan proses manufaktur. Sementara itu, modul penjualan mengelola transaksi pelanggan dan distribusi produk. ERP memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan.
Seluruh data berada dalam satu sistem sehingga mengurangi duplikasi informasi. Pekerjaan menjadi lebih cepat karena banyak proses dilakukan secara otomatis. Kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Manajemen memperoleh laporan secara real time sehingga keputusan bisnis dapat dibuat berdasarkan informasi yang akurat. Selain itu, produktivitas perusahaan juga meningkat karena setiap divisi bekerja menggunakan data yang sama. Saat ini, banyak perusahaan menggunakan Cloud ERP, yaitu sistem ERP yang dijalankan melalui teknologi cloud computing. Artinya, perusahaan tidak lagi harus memasang server ERP di kantor. Seluruh sistem dapat diakses melalui internet. Nah, keuntungan Cloud ERP antara lain implementasi lebih cepat, biaya awal lebih rendah, pemeliharaan sistem dilakukan oleh penyedia layanan, data dapat diakses oleh seluruh cabang perusahaan secara real time. Sistem lebih mudah diperbarui mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai contoh nih, ketika cabang perusahaan di Semarang menjual produk, kantor pusat di Jakarta dapat langsung melihat perubahan stok dan laporan penjualan pada saat itu juga. Oke, cloud computing memberikan kemudahan dan penyimpanan, pengelolaan, dan akses data melalui internet. Sementara itu, Enterprise Resource Planning atau kita sering sebut sebagai ERP mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu sistem yang saling terhubung. Kombinasi keduanya membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan daya saing di tengah perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cloud computing dan ERP tidak hanya penting bagi perusahaan, tetapi juga bagi mahasiswa, calon profesional, dan siapa saja yang ingin berkarir di dalam dunia bisnis modern. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keberhasilan sebuah organisasi. I just had to let you know you're